Bisa Ustaz Fadli. Masih kurang berapa lagi yang belum masuk ruangan, belum masuk ke Zoom. 3 kayaknya Ustaz. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ikhwati wa akhwati fillah, azan ya Allah wa iyyakum jami'an wa hafidhakum wa sadada umurakum. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa berkumpul melalui online dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Dan kita tahu bersama bahwasanya kewajiban menuntut ilmu itu tidak dibatasi ruang dan waktu, dalam artian dimanapun dan kapanpun kita punya kewajiban untuk menuntut ilmu selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah untuk kita senantiasa meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya ilmu, ya, dan bahwasanya eh, kita usahakan untuk bisa setiap hari itu menambah ilmu kita. Jadi kalau bisa setiap hari itu belajar sesuatu yang baru. Tentunya itu perlu semangat, usaha, dan juga doa, ya. Makanya Rasulullah sering mengingatkan kita dengan sabdanya, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Dan tentunya yang paling bermanfaat bagi kita adalah menuntut ilmu. Oleh karena itu, dalam kita menuntut ilmu ini kita manfaatkan waktu kita semaksimal mungkin agar kita mendapatkan ilmu yang maksimal juga, hasilnya juga maksimal ketika kita usahanya maksimal. Dan tentunya yang kita pelajari adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat nggak perlu didalami. Jadi yang perlu untuk kita dalami adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang kaitannya dengan halal dan haram, kaitannya dengan eh, rukun agama kita,
rukun Islam, dan juga kaitannya dengan rukun-rukun iman. Nah, itu adalah ilmu-ilmu yang paling penting yang harus kita ketahui. Makanya itu disebut sebagai dasar-dasar apa fondasi seseorang. Jadi kita mengetahui rukun Islam, mengetahui rukun iman, dan juga tentunya mengetahui apa agama kita secara keseluruhan, ya syariat-syariat dalam agama kita, ya, kaitannya dengan halal dan haram dan lain sebagainya. Dan ketika kita tidak mengusahakan untuk mengetahui hal-hal tersebut, maka tentu kita tidak akan tahu. Ya. Kalau kita tidak berusaha untuk mempelajari, untuk mengkaji, ya kita tidak akan mengetahui. Jadi ilmu itu apa? Ya'ti wala apa? Didatangi, tidak datang dengan sendirinya. Ya. Yu'ta wala ya'ti. Ya. Jadi didatangi, tidak datang dengan sendirinya. Makanya seharusnya sebagai thalibul ilmu itu kita ya mencari majelis-majelis ilmu, mencari tempat-tempat di mana ilmu itu dikaji, mencari guru. Kalau para ulama dahulu itu sampai menempuh perjalanan jauh hanya untuk mengambil satu dua hadis saja, kan? Atau untuk menempuh berkilo-kilometer hanya untuk mendapatkan sedikit ilmu saja. Sedangkan kita saat ini sudah dimudahkan untuk menuntut ilmu. Kita untuk mengakses kitab-kitab sudah dimudahkan, untuk tinggal buka kitab, tinggal cari kitabnya di tempat-tempat yang menjual kitab, atau dengan mungkin cari PDF-nya di internet. Maka insya Allah itu akan menjadi sebab kita mengetahui ilmu-ilmu tersebut. Tapi ternyata semangat kita berbeda dengan semangat orang-orang zaman dahulu. Jadi semangat mereka para salaf itu Masya Allah dalam menuntut ilmu. Bahkan ya, Ibnu Abbas setelah meninggalnya Rasulullah, dia mendatangi para sahabat-sahabat senior untuk mendapatkan ilmu tersebut, untuk mencari terkait hadis-hadis yang belum beliau dengarkan. Itu menunjukkan betapa tinggi dan betapa besar semangat para sahabat dalam menuntut ilmu. Dan kemudian pada hari ini tentunya kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kalau kemarin kita telah mempelajari tentang akidah, tentang Ahlussunnah wal Jamaah, tentang salah, maka yang setelahnya kita akan membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimanakah akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu? Ciri-cirinya seperti apa? Kekhususannya seperti apa akidah Ahlussunnah wal Jamaah tersebut? Baik, Ana share. Sudah terlihat? Sudah Ustaz. Baik. Jadi kita akan membahas tentang khosais al-aqidah al-islamiyah. Khosais itu jamak dari jam'u khasisah. Khasisah itu kekhususan. Wal khasisatu hiya as-sifatul hasanah allati yatamayyazu biha syai'u wa la yusyarikuhu fiha ghairuhu. Jadi sifat baik dari sesuatu yang membedakannya dengan yang lainnya dan tidak mengikutinya atau tidak menyerupainya sesuatu yang lain. Jadi sesuatu yang membedakan sesuatu tersebut dari yang lainnya itu adalah khasisah atau ciri khas. Bisa dikatakan ciri khas atau keunggulan, keutamaan itu adalah al-mumayyiz ataupun al-khas.
Asyai' al-mumayyiz ataupun al-khasisah. Sesuatu yang beda dengan yang lainnya. Wa khasa'isul aqidatil islamiyati katsiratun. Dan kekhususan akidah Islamiyah itu ada banyak. Jadi akidah Ahlus Sunnah, karena kita sudah pelajari siapakah mereka Ahlus Sunnah, kenapa dinamakan Ahlus Sunnah, karena nisbatun ila sunnah, nisbatun ila Quran wa sunnah. Karena mereka berintisab pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mana Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah masadirul al-Islam, masadirul dinil Islam, sumber agama Islam. Maka apa itu kekhususan akidah Islamiyah ataupun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Di sini disebutkan ada banyak sumber kekhususan akidah Islamiyah tersebut. Wa naktafi bidzikri salasin minha. Akan tapi cukup kita sebutkan 3 saja. Jadi kita akan membahas tentang 3 kekhususan akidah Islamiyah dari akidah-akidah yang lainnya. Yang pertama akidah Islamiyah itu adalah annaha aqidatun ghaibiyah. Nanti akan ada penjelasannya. Kemudian yang kedua annaha aqidatun syamilah wa annaha aqidatun tauqifiyah. Jadi 3 perkara ini merupakan kekhususan ataupun pembeda tauhid ataupun akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah-akidah yang lain. Yang pertama sebagaimana disebutkan tadi annaha aqidatun ghaibiyah. Bahwasanya akidah Islamiyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah akidah ghaib, yaitu meyakini perkara-perkara yang ghaib. Sehingga dalam kita menerima akidah ini tidak cukup hanya bertumbuh pada akal, karena akal-akal kita tidak akan mampu untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib. Akal kita terbatas, sehingga tidak semua perkara kita ukur dengan akal kita. Apalagi terkait permasalahan-permasalahan agama, permasalahan-permasalahan akidah, maka tidak boleh kita hanya menggunakan akal kita dalam memahaminya. Kemudian al-ghaibu, yang dimaksud dengan ghaib itu apa? Ma ghaba 'anil his. Jadi yang tidak tampak dari indera. His ini adalah indera. Makanya ada istilah hawasul khams. Nah ini hawasul khams itu 5 panca indera. Atau panca indera itu panca itu 5, indera itu indera. Jadi hawasul khams 5 indera. Fala yudraku bi syai'in minal hawasil khams. Maka perkara ghaib ini tidak dapat diterima ataupun diperoleh dengan al-hawas al-khams, indera yang 5. Makanya ghaib itu dari kata ghaba yaghibu. Sehingga ketika ada misalnya mahasiswa yang tidak hadir, maka dia sedang ghaib. Dan ini istilah yang sering, yang ma'ruf ya, di kalangan pelajar. Ketika di absen gitu, ketika dalam presensi misalnya ada yang tidak hadir, maka dikatakan ghaib. Atau man ghaib, siapa yang tidak hadir. Jadi yang dimaksud dengan ghaib di sini yang tidak dapat di diterima oleh panca indera. Yang pertama, yang panca indera tersebut adalah al-sam'u wal basaru wal lamsu wasyummu wad-dhawu. Jadi ada pendengaran, ada penglihatan, ada sentuhan, ada penciuman, ada perasa. Jadi di antara indera-indera yang dimiliki oleh manusia. Jadi intinya bahwasanya akidah Islamiyah itu akidah yang tidak dapat hanya diterima oleh panca indera saja, karena itu perkara yang gaib. Kemudian wa alaihi fa inna jami'a umurin wa masail fa inna jami'a umurin wa masail al-aqidah al-islamiyah allati yajibu 'alal 'abdi an yu'mina biha wa ya'taqiduha ghaibiyun. Ini
eh, apa namanya, khabar inna ya. Fa inna jami'a umurin wa masail al-aqidatil islamiyah, bahwasanya seluruh perkara-perkara dan permasalahan-permasalahan akidah Islam allati yajibu 'alal 'abdi an yu'mina biha, yang mana perkara-perkara dan permasalahan-permasalahan akidah itu wajib hukumnya untuk diketahui oleh seorang hamba, untuk diimani oleh seorang hamba. Wa ya'taqiduha, dan meyakininya. Dan perkara-perkara dan juga permasalahan-permasalahan akidah itu adalah ghaibiyun. Jadi perkara ghaib. Jadi kalau yang kalian belajar nahwu ya, ini ada inna di sini, dan ini adalah inna itu adalah ismun tansibul isma atau qaul khabar, menasabkan ya, makanya jami'ah. Ini ghaibiyun, ini bacanya apa namanya, dhammah ya, ghaibiyun marfu. Nah, seperti apa perkara-perkara ataupun permasalahan-permasalahan akidah yang wajib untuk diimani dan diyakini oleh seorang hamba, yang mana itu adalah perkara ghaib. Contohnya adalah kal imani billah. Ini yang pertama. Seperti adalah beriman kepada Allah. Karena eh, Allah Subhanahu wa taala itu adalah tidak bisa dilihat di dunia ini. Makanya termasuk ghaib, tidak tampak. Akan tapi kita harus mengimaninya, kita harus meyakininya bahwasanya Allah itu ada. Sehingga nanti kita akan bahas ya, setelah ini insya Allah ada pembahasan rukun iman ya. Di antara rukun-rukun tersebut adalah iman kepada Allah. Dan dalam kita beriman kepada Allah maka harus ada 4 perkara, dan ini sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Iman biwujudillah, iman bi rububiyatillah, iman bi uluhiyati, iman bi asma'illahi wa sifati. Jadi 4 perkara ini harus ada dalam kita beriman kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara dan juga permasalahan akidah yang wajib untuk diimani dan diyakini yang lain, yang itu adalah ghaib, adalah malaikat. Malaikat juga tidak terlihat. Kita tidak bisa melihat malaikat. Bahkan mungkin juga tidak terdengar oleh kita gerak-gerik ataupun gerakan malaikat tersebut. Meskipun mungkin di sebagian kesempatan atau di kesempatan malaikat itu menampakkan diri dengan wujud manusia misalnya, atau wujud yang lainnya. Dan itu bisa terjadi. Sebagaimana Rasulullah juga sering melihat malaikat Jibril dalam wujud manusia. Di antaranya ketika Rasulullah sedang berada di dalam majelis, kemudian tiba-tiba datang seseorang yang saat itu syawati siap, saat itu syawati syar la yura alaihi atharus safar la ya'rifu min ahad. Jadi tidak dilihat dari orang tersebut bahwasanya dia baru dalam perjalanan safar. Karena biasanya orang yang safar itu rambutnya acak-acakan, bajunya juga lusuh. Tapi ini bajunya putih, bersih, dalam artian tidak seperti orang yang habis safar. Rambutnya juga hitam, dalam artian tidak acak-acakan, rapi. Tapi wala ya'rifu minna ahad. Kami di antara kami nggak ada yang kenal orang ini. Harusnya kalau dia bukan musafir, kita kenal orang sekitar sini. Tapi ini kita tidak kenal. Nah, makanya di akhir disebutkan fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Jadi itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Nah, kemudian malaikat ya. Malaikat itu juga ada banyak. Nanti kalau kita bahas di iman kepada malaikat ya. Jadi malaikat itu tidak terbatas, dalam artian jumlahnya sangat banyak ya. Dan setiap hari itu masuk ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu ibaratnya seperti Ka'bahnya penduduk langit. Ya, kalau di bumi kita ada Ka'bah ya, ada Masjidil Haram, Ka'bah tempat
eh, ibadahnya kaum muslimin untuk tawaf dan sholat dan lain sebagainya. Nah, bagi penduduk langit itu ada juga Ka'bah yang tempatnya pun sejajar dengan Ka'bah yang ada di bumi. Bahkan eh, bagian salaf mengatakan bahwasanya seandainya eh, Baitul Ma'mur itu jatuh maka akan tepat apa mengenai Ka'bah yang ada di bumi. Dan itu sebagaimana diriwayatkan dalam hadis ya. Jadi sejajar dengan Ka'bah yang ada di bumi. Nah, di Baitul Ma'mur ini yang ada di langit ketujuh, itu setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke dalamnya untuk beribadah. Tuh. Ada yang meriwayatkan untuk bertawaf dan lain sebagainya, seperti halnya di Ka'bah di bumi. Dan 70.000 malaikat ini ketika sudah masuk tidak pernah akan masuk lagi. Jadi setiap harinya berganti malaikat. Jadi 70 ribu malaikat yang masuk hari ini tidak akan masuk lagi di hari setelahnya. Yang masuk lagi malaikat yang lain. Dan itu sejak diciptakannya malaikat. Ini menunjukkan betapa banyaknya dari diciptakannya malaikat sampai saat ini setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk Baitul Ma'mur dan keluar dan nggak balik lagi ke situ. Mungkin kalau eh, kita bayangkan ya dari zaman dulu sampai sekarang pasti akan sangat banyak sekali. Dan malaikat-malaikat itu mempunyai tugas masing-masing yang mana malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum ya tidak akan bermaksiat kepada Allah sama sekali sedikit pun. Jadi selalu taat apapun yang diperintah pasti dilaksanakan. Makanya kalau diperintahkan untuk sujud ya dia akan sujud terus. Dan kita tahu di antara tugas malaikat ada yang menjadi pembawa wahyu ya, malaikat Jibril. Ada juga eh, malaikat yang pembawa arsy, hamalatul arsy. Dan Rasulullah pernah bersabda, "Udzinali an uhadditsalakum an asifalakum malakan min malaikati ar-Rahman min hamalatil arsy." Jadi Rasulullah pernah bersabda, telah diizinkan kepadaku untuk menjelaskan kepada kalian tentang malaikat dari malaikat-malaikat Allah yang nanti akan membawa yang menjadi pembawa arsy-nya min hamalatil arsy ma baina syahmati udunaihi ila atikihi masirata sab'umi'ah am. Jadi jarak antara daun telinga dengan pundaknya itu sepanjang dan sejauh 700 tahun perjalanan. Ya 700 am, 700 tahun perjalanan. Jadi kalau kita berjalan selama 700 tahun, nah sejauh itulah, setinggi itulah, sepanjang itulah antara daun telinga malaikat pembawa arsy, daun telinga sampai ke pundaknya. Ini menunjukkan betapa besar malaikat pembawa arsy tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya penciptanya tentu lebih besar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dan makhluk yang paling besar, ya, kita tahu bersama apa makhluk yang paling besar. Siapa yang bisa menjawab? Siapa mau menjawab? Makhluk Allah yang paling besar apa? Belum tahu Ustadz. Arsh. Tidak tahu. Iya. Siapa tadi yang jawab Ars? Abidah Rahmah. Ya, Ustaz. Nah, Ahsanti. Ya, jadi makhluk Allah yang paling besar itu adalah Ars. Dan Allah Subhanahu wa taala alal arsyihi istawa. Tapi bukan berarti bahwasanya arsy itu lebih besar dari Allah. Karena tidak selamanya apa yang berada di apa yang menjadi apa namanya tempat itu lebih besar daripada yang ada di atasnya.
Jadi jangan kita menggunakan logika manusia dan kita menggunakan eh, keterbatasan akal manusia. Jadi laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak menyerupainya sesuatu pun. Tidak berarti yang berada di bawah itu lebih besar daripada yang ada di atasnya. Buktinya bumi tidak lebih besar daripada langit yang ada di atasnya. Jadi langit itu di atas bumi, tapi bumi tidak lebih besar daripada langit. Dan ini tentunya Allah Subhanahu wa taala eh, lebih berbeda lagi daripada makhluk-makhluknya. Allah Maha besar. Baik. Ini sedikit ya. Jadi tidak selamanya yang berada di bawahnya itu menunjukkan lebih besar. Dan kemudian juga kita tahu bahwasanya yang membawa arsy, padahal arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Itu para malaikat. Malaikat samaniyah. Wa yahmilu arsya rabbika yawma idzin samaniyah. Baik. Samaniyah di sini para ulama juga menafsirkan, ada yang mengatakan samaniyah sufuf ya, 8 baris dan lain sebagainya. Nanti insyaallah kita akan bahas. Wa al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, beriman kepada kitab-kitabnya. Kitab-kitab Allah juga ada banyak ya. Tapi yang harus kita ketahui adalah yang sudah Allah ajarkan kepada hambanya, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan sudah disebutkan oleh Rasulnya dalam sunnahnya, seperti kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, Suhuf Ibrahim wa Musa. Dan itu diantara kitab-kitab Allah. Kemudian wa kutubihi wa rusulihi, iman kepada rasul-rasul. Rasul-rasul juga ada banyak. Rasul dan nabi itu juga jumlahnya ada banyak. Ada kalau nggak salah sekitar 140.000. Sekitar izin sebentar. Kita kembali ya. eh, Tadi kita sampai ke iman kepada Rasulnya, iman kepada Rasul dan Nabi-Nabi Allah. Dan tadi kita sampaikan bahwasanya para Rasul dan para Nabi itu jumlahnya sangat banyak sekali. Ada 100, bukan 140 ya, 124.000. Ya, 124.000 Nabi. Jadi jumlah Nabi itu ada 124.000. Dan ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dzar ya dalam hadisnya. Dan dari 142.000 itu ada sekitar 315, antara 313 sampai 300 sekitar itu ya. Jadi bid'un. Jadi adat antara 3 sampai 9. Jadi para ulama mengatakan sekitar 313 atau 315 sekitar itu jumlah dari para rasul. Ini menunjukkan bahwasanya para rasul itu jumlahnya juga banyak. Dan terlebih lagi para nabi. Dan kita tahu bahwasanya perbedaan antara nabi dan rasul, kalau rasul itu membawa syariat yang baru, sedangkan nabi itu melanjutkan syariat rasul sebelumnya.
Adapun ketika dikatakan Rasul itu umira bitablighihi, Nabi la yu'mar bitablighihi, itu sebenarnya ada sedikit apa namanya koreksi ya, dalam artian karena semua Nabi dan Rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan, nggak ada yang tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Tentunya yang utama adalah menyampaikan tauhid. Itu syariat para Nabi dan Rasul dalam berdakwah. Jadi ketika dikatakan Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, maka itu kurang tepat. Baik para Rasul maupun para Nabi, maka mereka diperintahkan untuk menyampaikan. Bahkan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita diperintahkan untuk menyampaikan balighu anni walau ayat, sampaikan yang dari Rasulullah walaupun cuma satu ayat yang diketahui, yang kita pahami, maka itu sampaikan. Sedikit apapun yang kita ketahui, sampaikan. Sedikit apapun yang kita pahami, sampaikan. Tapi jangan menyampaikan yang atau menyampaikan yang tidak kita kuasai. Khawatirnya nanti kita salah menyampaikan dan akhirnya menjadi dhalun mudil. Waliyadzubillah, yang sudah pernah sampaikan bahwasanya innallaha la yaqbidul ilma intizan yantasi'uhu minal ibad walakinallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Jadi karena tidak ada lagi orang alim di muka bumi, yang dijadikan panutan adalah orang jahil. Nah, karena dia adalah panutan, maka dia akan ditanya. Karena dia ditanya dan tidak punya dasar ilmu, dia akan berfatwa dengan tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, maka dia akan sesat dan menyesatkan, waliyadzubillah. Kemudian iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, hari kiamat, dan kita tahu bahwasanya ini adalah perkara yang pasti terjadi, tapi kita tidak tahu kapan terjadinya. Jadi termasuk perkara yang gaib. Rasul juga tadi perkara yang gaib, karena disebutkan bahwasanya jumlah Nabi dan Rasul itu ada 124.000. Dan di antara 124.000 itu ada 315 Nabi, 315 Rasul. Dan yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran hanya 25 saja dari semua itu. Tentunya yang Rasul yang disematkan gelar Ulul Azmi itu disebutkan ada 5. Kesabaran dan keteguhan yang luar biasa. Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Jadi 5 Rasul ini adalah yang disebut sebagai Rasul Ulul Azmi. Halo, bisa suara? Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz? Masih kedengaran kan? Masih Ustaz. Ya, Oh. Karena ada jelas. tulisan connection unstable, nggak stabil, nggak tahu internetnya lagi kurang bagus. Aman Ustaz dari tadi, Baik. Masya Allah. Baik. Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi Rasul juga termasuk perkara gaib. Kitab-kitabnya pun juga ada banyak. Cuman yang wajib kita ketahui adalah yang dijelaskan, yaitu seperti tadi Taurat, Zabur, dan lain sebagainya. Dan para nabi dan rasul juga termasuk perkara gaib yang tidak bisa kita hanya menggunakan akal kita untuk menerimanya, tapi harus dengan keimanan dan keyakinan. Dan kita tahu bersama bahwasanya nabi dan rasul tadi ada 124.000, tapi kita yakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul yang terakhir. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Makanya ketika ada yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul, maka itu pasti palsu. Nabi, Nabi ataupun Rasul palsu. Karena Nabi Muhammad sudah mendapatkan gelar Khatamun Nabiyyin, penutup para Nabi. Baik. Kemudian, Yaumul Akhir, ya, jelas hari kiamat, itu Rasulullah sendiri tidak tahu. Ketika ditanya, mata sa'ah, maka Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih
tahu daripada yang bertanya. Dan dalam kesempatan madza a'dadta laha, apa yang kau siapkan untuknya. Ya, jadi jawaban bukan dalam artian di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak tahu. Tapi yang terpenting adalah apa yang kita siapkan untuk hari kiamat tersebut. Kapannya itu tidak terlalu penting bagi kita, tapi yang paling penting adalah apa yang sudah kita persiapkan. Ya, karena Rasulullah sendiri juga nggak tahu kapan kiamat, dan yang tahu tentunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena la ya'lamul ghaiba illallah. Kemudian qadar, ya takdir, ini tentunya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Takdir makhluk itu berbeda-beda, dan jalan manusia itu berbeda-beda. Setiap orang itu berbeda dengan yang lainnya, dan ini menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang plek, nggak ada yang sama persis. Bahkan eh, saudara kembar pun pasti ada perbedaan. Meskipun cuman mungkin ada perbedaan tai lalat dan lain sebagainya, itu pasti ada perbedaan. Atau mungkin dalam eh, rambut, kulit, dan lain sebagainya. Ya, pasti ada perbedaan meskipun secara look, secara penampilan, atau secara face-nya hampir sama. Tapi pasti ada perbedaan. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Kemudian, begitu pula takdir-takdir manusia juga berbeda-beda. Karena termasuk rezeki itu juga termasuk dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya. Makanya kita dalam hal ini kita serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita berikhtiar. Kita berusaha agar diberikan yang terbaik, ya. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Rasul mengatakan beramallah, maka setiap jiwa itu akan dimudahkan untuk eh, apa namanya, lima khuliqa lahu, sebagaimana yang dia diciptakannya. Makanya di sini agar kita berharap untuk mendapatkan takdir yang baik, maka usahakan kita lakukan hal-hal baik agar itu menjadi takdir kita. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan takdir bisa dirubah dengan doa, dan doa itu pun juga sudah termasuk dari bagian dari takdir kita. Tapi intinya kita lakukan yang terbaik untuk diri kita berusaha semampu kita berikhtiar dan berdoa. Semoga apa yang Allah takdirkan kepada kita itu adalah takdir-takdir yang baik. Kemudian wa adabil qabr wa na'imih, itu azab azab kubur dan nikmat kubur itu juga perkara gaib, kita tidak bisa melihatnya. Makanya orang-orang Mu'tazilah ketika mereka tidak melihat ada orang yang mati itu diazab ataupun diberikan kenikmatan, maka mereka tidak mengimani adanya azab kubur ini. Mereka mengatakan bahwasanya kami tidak melihat bahwasanya dia sedang diazab, atau tidak melihat bahwasanya dia sedang mendapatkan kenikmatan orang mati tersebut. Jadi mereka tidak mengimaninya karena mereka tidak melihat, tidak mengetahui bahwasanya ada azab dan nikmat kubur tersebut. Padahal tidak selamanya yang tidak terlihat itu tidak ada. Dan kita percaya bahwasanya ada di sana azab kubur dan ada nikmat kubur. Dan nanti setiap orang itu akan mengalami fitnah kubur, ya. Jadi ketika meninggal nanti seseorang akan menghadapi 3 perkara, yaitu yang pertama fitnatul qabr. Fitnatul qabr itu maksudnya pertanyaan di alam kubur tentang man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan menentukan tempatnya di alam kubur. Apakah dia akan mendapatkan kenikmatan, tempat yang lapang, ataukah dia akan mendapatkan kesempitan ataupun azab di dalam kubur. Jadi ada fitnatul qabr, ada azabul qabr, dan juga ada naimul qabr, kenikmatan dalam kubur. Dan sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya azabul qabr itu ada yang mustamir ila yaumil qiyamah, ada yang munqati. Ada yang
terus sampai tadi kiamat, ada yang terputus dalam artian selesai. Dia cuma diazab eh, beberapa bulan, beberapa tahun misalnya, udah gitu berhenti, tidak diazab lagi. Dan di antara yang memutus azab kubur itu adalah dengan doa dari ahli warisnya ataupun keluarganya. Makanya di sini kita sebagai anak ya, jangan lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita, terlebih lagi ketika kedua orang tua kita itu sudah meninggal dunia. Karena kita tidak tahu apakah mereka sedang mendapatkan kenikmatan di alam kubur ataukah sebaliknya. Waliyadzubillah. Dan ketika orang tua itu sedang mendapatkan azab di alam kubur, maka di antara yang bisa memutus azab kubur tersebut adalah doa anak-anaknya yang soleh, doa keluarganya. Jadi jangan lupa untuk senantiasa mendoakan orang tua, terlebih lagi ketika orang tua masih belum meninggal. Doakan kebaikan, doakan untuk senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah selama masih, kalau masih hidup itu maka eh, antum semuanya punya kewajiban untuk birrul walidain. Ketika orang tua itu di masa senjanya tapi tidak menyebabkan antum masuk surga, maka antum mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang pernah Anda sebutkan dalam hadis yang Rasulullah berdoa naik naik mimbar 3 tingkatan dan mengatakan 3 kali amin, dan di antara doa itu adalah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya ataupun salah satu dari orang tuanya berada di usia tuanya tapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Padahal itu peluang yang sangat besar bagi seorang anak untuk birrul walidain, untuk membalas kebaikan dari orang tuanya meskipun itu tidak akan cukup untuk membalas. Jadi perbuatan sebesar apapun yang dilakukan oleh anak untuk orang tuanya itu tidak akan membalas kebaikan orang tua kepada anaknya. Bahkan eh, apa namanya, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang tabi'in yang dia menggendong ibunya untuk melaksanakan ibadah haji, maka dia mengatakan apakah ini sudah menggantikan eh, kebaikan orang tua kepadanya, maka itu dikatakan lah, tidak cukup untuk menggantikan. Jadi perbuatan baik apapun tidak akan dapat menggantikan. Makanya kewajiban kita seorang anak untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Kalau orang tua itu eh, misalnya waliyadzubillah non muslim, maka tetap kita berbuat baik. Tapi ketika orang tua yang apa namanya non muslim tersebut mengajak kita untuk melakukan kekufuran atau melakukan kemaksiatan, maka jangan kita taati. Kita hanya diperintahkan untuk berbuat baik tapi tidak taat ketika diperintahkan untuk berbuat kemaksiatan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam kemaksiatan kepada sang khaliq. Kemudian selanjutnya wa ghairu dzalika minal umuril ghaib alladhi yu'tamadu fil imani biha ala ma jaa fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu perkara-perkara ghaib yang harus kita imani dan harus kita yakini dengan sebenar-benarnya dan seyakin-yakinnya. Kemudian waqad asnallahu ta'ala 'alal ladzina yu'minuna bil ghaib, dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman terhadap perkara gaib. Faqala subhanahu wa ta'ala fi sadri suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu yang orang-orang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada perkara gaib. Jadi perkara gaib adalah yang
perkara yang harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya, meskipun itu tidak dapat kita lihat, tidak dapat kita dengar, ataupun kita sentuh, ataupun kita terima dengan panca indera kita. Kemudian yang kedua adalah annaha aqidatun syamilah. Jadi akidah Islamiyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah akidah syamilah. Akidah yang mencakup segala hal. Cakupannya luas. Akidah yang syamilah itu yang cakupannya luas. Wa yatadhihu syumul aqidati fil umuri salasatil atiyah. Dan menjelaskan kepada kita terkait luasnya cakupan akidah itu tiga perkara yang akan datang ataupun yang akan disebutkan setelahnya. Yang pertama, syumulul ibadah. Jadi akidah itu syamilun atau akidah itu syamilatun, cakupannya sangat luas. Kenapa? Karena ibadah itu juga cakupannya luas. Jadi ibadah itu tidak hanya misalnya sholat, puasa, dan yang semisal, tapi semua amalan itu bisa bernilai ibadah ketika kita niatkan untuk mencari ridho dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan fala ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Jadi ibadah itu adalah nama yang mencakup semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Jadi semua yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah itu termasuk ibadah. Meskipun itu perbuatan mubah, tapi ketika itu bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah, maka itu termasuk ibadah dan bernilai pahala tentunya. Jadi apapun itu, seperti misalnya tidur, seperti misalnya duduk, jalan, ketika kita niatkan untuk mencari ridho Allah dan mendapatkan kecintaannya, maka akan bernilai ibadah. Sehingga ketika kita memang berazam, berniat untuk menjadikan setiap detik dari waktu kita ibadah, maka bisa kita lakukan. Dan itu sesuai dengan tujuan diciptakannya kita sebagai makhluk, sebagai manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia itu diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk agama. Makanya di sini jadikan setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik kita adalah bernilai ibadah ketika kita niatkan untuk mencari ridho Allah dan juga kecintaannya. Ya, tentunya dengan kita melaksanakan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita sehari-hari. Seperti misalnya mau tidur, kita baca doa dulu, ya kita berwudu dulu, dan seterusnya ya, seperti yang sudah pernah Anda jelaskan. Kemudian makan juga kita makan dengan baca bismillah. Melakukan apapun dengan kita menyebut nama Allah. Mau pergi kita bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Mau naik kendaraan juga kita baca ini dulu, subhanalladzi sakhkhara lana hadzal, dan seterusnya. Jadi banyak sekali semua aktivitas kita itu bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan untuk mencari ridha Allah, untuk mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita buang hajat pun juga bisa bernilai ibadah ketika kita mencontoh apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, makanya Salman Al-Farisi pernah ditanya oleh seseorang. Dia mengatakan, inna nabiyakum qad 'allamakum kulla syai'. Jadi nabi kalian itu telah mengajarkan segala sesuatu. Hatta al-khira'ah, bahkan perkara yang kaitannya dengan buang hajat. Ini menunjukkan betapa sempurnanya agama Islam. Agama mana yang menjelaskan ataupun mengajarkan secara detail perkara-perkara yang kaitannya seperti buang hajat, ya kencing, goet ya, buang air besar, buang air kecil, kemudian cebok, kemudian kaitannya dengan haid dan lain sebagainya. Itulah perkara-perkara yang
dijelaskan secara detail dalam agama Islam. Nggak ada agama selain Islam yang menjelaskan hal-hal seperti ini secara detail. Ini menunjukkan betapa sempurnanya agama Islam. Nah, ketika perkara-perkara yang seperti ini dijelaskan secara detail, maka tidak mungkin perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang penting itu tidak dijelaskan dengan detail pula ya. Kalau perkara-perkara yang kecil aja dijelaskan secara detail dan jelas, apalagi perkara-perkara yang penting kaitannya dengan tentunya akidah, kaitannya dengan tauhid dan lain sebagainya. Kemudian fal ibadatu tasmulul ibadatil qalbiyah, dan ibadah itu nggak hanya perbuatan saja, bisa jadi dengan hati, ibadah batinnya, dengan hati kal mahabbah, seperti kita mencintai Allah melebihi dari kecintaan kita kepada selainnya, mencintai Rasulullah melebihi dari selainnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi ila akhir hadis ya. Jadi Rasulullah itu lebih dicintai dari selainnya, baik dari orang tuanya, dari anaknya dan lain sebagainya. Kemudian juga wal khauf ya, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab-azabnya. Ya, kalau kita menghadirkan ini, maka insya Allah kita akan terjaga. Nah, dalam artian kita tidak akan melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan, melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Warroja, dan tiga perkara ini ya, al-mahabbah, wal khauf, warroja, ini adalah perkara yang harus ada dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beribadah harus diiringi tiga perkara ini. Harus ada di situ unsur mahabbah karena kecintaan kita kepada Allah. Makanya kita melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian al-khauf karena kita takut kepada Allah. Jadi takut kita akan mendapatkan azab kalau kita tidak melaksanakan perintah-perintahnya. Nah, jadi ketika kita tidak sholat, kita takut akan diazab oleh Allah. Ketika kita tidak puasa, kita takut akan mendapatkan azab dari Allah. Maka ini harus ada dalam setiap ibadah kita. Jadi al-mahabbah, al-khauf, dan roja. Roja ini pengharapan. Ya, kita ketika melakukan ibadah tentu kita mengharapkan kita akan mendapatkan kenikmatan yang sangat besar nanti di surga, dimasukkan ke dalam firdaus dan lain sebagainya. Itu adalah pengharapan-pengharapan yang tentunya ketika kita melakukan suatu amalan kita ada unsur-unsur roja ini ya. Jadi tiga perkara ini harus ada dalam kita melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah, khauf ini juga menunjukkan seberapa tinggi ataupun seberapa dalam keilmuan seseorang ya. Karena yang semakin seseorang itu berilmu, semakin dia akan takut kepada Allah. Jadi sebagaimana dijelaskan bahwa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Kenapa? Karena para ulama mereka tahu, mengenal Allah, mengenal keagungan Allah, mengenal kemahakuasaan Allah. Sehingga mereka akan semakin takut kepada Allah. Takut untuk melakukan pelanggaran, takut untuk bermaksiat, takut untuk tidak melaksanakan perintahnya dan lain sebagainya. Jadi semakin dalam ilmu seseorang, semakin besar rasa khauf seseorang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Maka ketika kita masih merasa kadang hilang rasa khauf ini, rasa takut ini, dan kita masih terjerumus dalam kemaksiatan, masih meremehkan, maka itu menunjukkan berarti kita masih belum dalam ilmu kita. Kita masih belum kuat ilmu kita. Keimanan kita masih belum kuat. Makanya masih kadang menggampangkan ibadah-ibadah dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Kemudian di antara ibadah hati juga tawakul, kita bertawakal kepada Allah. May yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Kita serahkan segala perkara dan urusan kita hanya kepada Allah.
kita pasrahkan kepada Allah, tapi dengan usaha tentunya, jangan cuma pasrah bongkokan ya. Pasrah bongkokan itu maksudnya dia tawakal tapi dia nggak mau, dia pasrahkan kepada Allah tapi dia nggak mau usaha, itu percuma. Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah apa yang ada dalam suatu kaum sampai kaum itu berusaha untuk mengubahnya dulu. Kalau dia berusaha untuk mengubah, Allah akan mudahkan untuk perubahan itu. Tapi kalau dia nggak mau berubah, ya sampai kapanpun nggak akan berubah. Dia misalnya dia belum tahu tentang suatu ilmu, tapi dia nggak mau belajar, ya sampai kapanpun dia nggak akan paham ilmu tersebut, nggak akan tahu ilmu tersebut. Maka butuh di situ usaha untuk belajar, usaha untuk mengkaji. Maka insya Allah Allah akan mudahkan orang ini untuk mengetahuinya, untuk memahaminya. Itu baru setelah usaha bertawakal. Kemudian watashmulul ibadatil qauliyah, ibadah juga ada ibadah qauliyah ya. Tadi qalbiyah, yang kedua adalah qaul, ucapannya. Kadzikri wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, seperti kita berzikir. Ya, kita duduk sambil berzikir, kita jalan sambil berzikir, kita melakukan aktivitas sambil berzikir, maka itu semua akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah, datangkan pahala. Seperti juga kita memerintahkan kebaikan kepada orang lain, mengajak kebaikan kepada orang lain, mencegah kemungkaran dari orang lain. Seperti misalnya, iya akhi takillah, misalnya, jangan lakukan itu suatu perbuatan dosa misalnya. Atau jangan engkau mendekati perbuatan ini, karena ini bisa menyebabkan antum tergelincir kepada kemaksiatan misalnya. Nah itu diantara ibadah dengan ucapan. Jadi ucapan tidak hanya dengan zikir saja, tapi dengan kita mengajak orang lain berbuat kebaikan, mencegah orang lain dari berbuat maksiat, itu maka itu juga termasuk ibadah dengan ucapan. Wa qiraatul Quran, jelas yang dengan kita membaca Al-Quran, kita melafadzkan Al-Quran, baik dengan membaca ataupun dengan hafalan. Kita sudah hafal misalnya surat Al-Baqarah, kemudian kita sambil jalan, kita sambil naik motor, itu sambil kita murojaah, itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tashmulul ibadatil fi'liyah. Yang ketiga adalah ibadah fi'liyah yang ketiga. Kasolati wasomi wal haji, seperti contohnya sholat, seperti contohnya puasa, seperti contohnya haji. Dan ini merupakan ibadah perbuatan yang mana Rasulullah menjelaskan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Maksudnya lakukanlah umroh, lakukanlah haji sesuai dengan contoh dari aku. Maksudnya dalam artian di sini mencontohlah diriku dalam kalian bermanasik umrah ataupun haji. Kemudian watasmulul ibadatil maliyah, dan juga ibadah itu bisa dengan harta. Zakati wasodaqati tatawwu, seperti misalnya membayar zakat, atau mungkin dengan bersedekah, atau mungkin dengan menyantuni anak yatim, dengan kita membangun masjid, membangun tempat-tempat umum yang dipakai banyak orang, itu bisa bernilai ibadah selama itu bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Kemudian yang selanjutnya watashmulu kadzalika asy-syariah kullaha, dan juga mencakup ya. Jadi akidah itu syamilatun, mencakup ibadah itu mencakup semua syariat. Fa innal 'abda idza ijtanabal muharramat wa fa'alal wajibat wal mandubat wal mubahat mubtaghiyan bidzalika wajhallahi ta'ala, kana fi'luhu dzalika ibadatan yusabu 'alaiha. Jadi ibadah itu mencakup semua syariat-syariat Allah. Jadi sungguhnya hamba ketika dia meninggalkan perbuatan haram, melakukan perbuatan wajib, ataupun perbuatan yang disunahkan, mandub, ataupun perkara-perkara mubah,
Akan tapi mubtaghiyan bidzalika wajh Allah, dia dengan melakukan itu mengharap wajah Allah, kana fi'luhu dzalika ibadatan. Maka perbuatan itu dianggap ibadah. Meskipun itu perbuatan mubah, perbuatan yang sunnah, apalagi perbuatan wajib. Tapi dia melakukannya karena Allah, maka itu bernilai ibadah. Yusabu 'alaiha, yang tentunya akan mendapatkan pahala dari perbuatan tersebut. Wa sayati al-kalam ala hadhil mas'alah bi syai'in min at-tafsil 'inda al-kalam ala tauhidil uluhiyah. Nanti insyaallah akan kita bahas di pembahasan yang lain. Kemudian yang kedua yang menunjukkan syumul al-aqidah, ya annaha syamilatun, bahwasanya annaha tashmulu ala qatal abdi bi rabbih. Bahwasanya akidah itu mencakup hubungan antara hamba dengan Rabb-nya. Wa ala qatal insani bi ghairihi minal bashar. Dan juga mencakup hubungan antara manusia dengan sejenisnya dari manusia yang lain. Wa dzalika fi mabahisit tauhid bi anwa'ihi salasah. Ya, dan yang demikian seperti dalam pembahasan tauhid dengan macamnya yang tiga. Ini yang hubungan hamba dengan Rabb-nya ya. Jadi ini yang kaitannya dengan anwa'ut tauhid as-salasah, ini kaitannya alaqah ar-rabb, alaqah al-abd bi rabbih. Kemudian alaqatul insan bi ghairihi minal bashar itu fi mabhasil wala wal bara misalnya. Ya, itu pembahasan manhaj juga. Tapi ini kaitannya dengan hubungan hamba dengan hambanya yang lain. Karena dalam kita menjadikan panutan al-wali, kita berwala dengan siapa, itu sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Jangan asal kita berwala, jangan asal kita loyal, jangan asal kita ngefans dengan orang lain yang sebenarnya tidak pantas untuk kita jadikan sebagai fans kita, ataupun tidak pantas untuk kita jadikan sebagai panutan ataupun idola kita. Al-wala ini cakupannya luas. Jadi al-wala tidak hanya kaitannya dengan dijadikan sebagai pemimpin saja, sebagai wali saja. Tapi wala itu maknanya luas, bahkan sampai kita mengidolakan seseorang itu masuknya ke wala. Makanya jangan sampai kita mengidolakan orang-orang yang tidak pantas untuk diidolakan, apalagi mereka orang-orang non-muslim, apalagi mereka orang-orang ahlul maksiyah, ahlul fisq, orang-orang yang fasik, orang-orang yang banyak berbuat maksiat, apalagi orang kafir. Karena kalau kita mengidolakan mereka, maka kita tentunya berada di atas kerugian yang besar ya, karena yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu nanti akan dibangkitkan bersama dengan yang dicintainya, bersama dengan idolanya. Kalau kita mengidolakan misalnya artis atau mungkin pemain bola yang kita tahu dia adalah orang kafir atau bukan orang Islam, atau mungkin ahlul maksiyah, atau mungkin dia orang muslim tapi dia bukan yang ahlu ta'ah, bukan yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, yang tidak beriltizam kepada salat 5 waktu misalnya, ataupun tidak berpuasa di bulan Ramadan dan lain sebagainya, maka tentunya orang muslim seperti ini tidak pantas untuk kita berwala kepadanya. Yang paling pantas untuk kita berwala kepadanya adalah tentunya yang pertama adalah Rasulullah, kemudian para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi jangan sampai kita berwala kepada orang-orang yang tidak pantas untuk kita berwala kepadanya. Yang seharusnya kita berbarok kepada mereka, tapi malah kita berwala. Makanya di sini ada al-wala dan al-barok. Ada orang-orang yang kita harus berwala kepada mereka, tapi ada juga orang-orang yang kita harus berbarok di sini maksudnya berlepas, tidak mengidolakannya, tidak menjadikannya sebagai panutan, tidak menjadikannya sebagai pemimpin dan lain sebagainya. Itu adalah al-barok.
Adapun muamalah secara dengan mereka, maka tetap bermuamalah dengan baik. Tapi tidak kita mengidolakan mereka, tidak kita menjadikannya sebagai contoh dan lain sebagainya. Jadi kepada non muslim, kepada ahli maksiat, kita berusaha untuk bermuamalah dengan baik dalam rangka untuk apa? Untuk mengambil hati mereka, ta'liful qulub, ya, agar mereka nanti mendapatkan hidayah. Dan tidak sedikit orang-orang yang masuk Islam karena melihat muamalah orang Islam yang baik kepada sesama. Jadi di masa Rasulullah juga ini banyak terjadi, dan sekarang pun juga banyak di antara orang-orang yang masuk Islam karena melihat bahwasanya orang-orang Islam ataupun ajaran Islam itu ajaran yang rahmatan lil alamin, ya, rahmat bagi sekalian alam. Makanya jangan dirusak oleh segelintir oknum dari orang Islam yang tidak menampakkan akhlak Islami. Dan kemudian yang ketiga, annaha tashmulu halal insan fil hayatid dunya. Jadi akidah itu syamilah. Kenapa? Karena dia mencakup semua keadaan manusia dalam kehidupan dunia ini. Jadi semua hal, ahwal. Jadi semua keadaan dari manusia. Fil hayatil barzakhiyah, dan juga tidak hanya dalam kehidupan dunia tapi dalam kehidupan di alam barzakh, di alam kubur. Fil hayatil ukhrawiyah, dan juga dalam kehidupan di akhirat. Jadi akidah ini akan terus dibawa oleh seseorang itu dimanapun dia berada, baik di dunia ini, di hayati dunyawiyah, ataupun di hayatil barzakhiyah, di alam barzakh, ataupun nanti fil akhirah. Ya. Makanya ketika seseorang salah dalam berakidah, akibatnya fatal. Akan menjadi sebab kesengsaraan tidak hanya di dunia, tapi juga di alam barzakh, mendapatkan azab kubur, tapi juga terlebih lagi nanti di akhirat akan mendapatkan azab neraka yang kekal, waliyadzubillah. Kemudian annaha aqidatun tauqifiyah. Jadi min khasa'isi al-aqidah al-islamiyah, aqidatu ahli sunnah wal jamaah adalah annaha aqidatun tauqifiyah. Bahwasanya akidah Islamiyah, akidah ahli sunnah wal jamaah itu adalah akidah yang tauqifi. Apa makna akidah tauqifiyah? Siapa yang mau ini jelaskan? Siapa mau berbicara biar enggak anak terus yang ngomong? Yang mau menjawab boleh ini angkat tangan, ya, raise hand. Kalau nggak ada nanti anak tunjuk. Jadi M pertanyaannya Sapri gimana, M Ustaz? eh, apa gimana? Pertanyaannya bagaimana, Ustaz? Pertanyaannya Akidah tadi tauqifiyah, apa? ya, Ustaz. Ya. Aqidatun Tauqifah itu maksudnya apa? Keyakinan yang hanya dapat ditetapkan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah tanpa tercampur tangan akal atau ijtihad, Ustaz. Nah, pesan. Baik, ya. Jadi akidah Tauqifiyah itu adalah sumbernya dari wahyu. Jadi Tauqifiyah itu sumbernya adalah dari wahyu. Tidak boleh tercampur di situ ada campur tangan akal manusia ataupun ijtihad. Ijtihad pun juga berlandaskan dengan akal juga. Makanya harus benar, ya. Karena yang harus benar itu hanya wahyu. Kalau ijtihad itu masih ada kemungkinan salah. Kalau campur tangan akal itu kemungkinan salahnya besar, ya. Jadi termasuk ijtihad pun juga masih bisa salah. Makanya dalam hadis tentang ijtihad itu di situ dijelaskan, in asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid.
Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Jadi itu menunjukkan bahwasanya ijtihad itu bisa salah. Tidak selamanya ijtihad itu benar. Yang pasti benar adalah yang datang dari wahyu, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran jelas kita tahu adalah kalamullah, itu wahyu dari Allah pada Nabi Muhammad. Hadis juga wahyu. Dalilnya apa? Nah, perkataan Rasulullah itu wahyu. Dalilnya apa? Siapa yang bisa jawab? Ya, siapa yang mau jawab? Za itu siapa? Za. Ada nggak orangnya ini? Ada Ustadz. Ya, apa tadi anak tadi nanya apa tadi? Kenapa hadis-hadis Rasulullah itu wahyu? Dalilnya apa? Hadis-hadis Rasul Wahyu. Ya, dari mana kita tahu bahwasanya hadis-hadis ataupun yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah? Eh, Dalilnya, karena minta dalilnya. ya Ustadz. Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Ya, perlu bantuan? Siapa yang mau bantu? Ana Abi, coba Ustadz. aku. Tar dulu. Yang sudah jawab tadi jangan jawab lagi ya. Coba ini siapa? Aini Wison Hasan. Ada nggak Aini? Nah. Ya, apa aja ininya dalilnya? Belum tahu? Kemudian Najwa Lupita. Nah, Ustadz. Apa ini dalilnya? Dalilnya surat An-Najm Hmm, ayat 3 sampai 4 bukan? Gimana? Wa ma Ininya. yantiq wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, Santi. Ya, jelas sekali disebutkan di situ mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang dinutkan ataupun dilafadzkan, disampaikan, diucapkan oleh Rasulullah itu bukan berdasarkan hawa nafsu darinya, bukan berdasarkan hawa nafsu Rasulullah. Jadi apapun yang keluar dari mulut Rasulullah itu bukan atas hawa nafsunya, bukan dari apa ya? Maksudnya bukan berdasar dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang terucap oleh lisan Rasulullah itu adalah berdasarkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu maksum, Rasulullah itu terjaga, dan apa yang beliau sampaikan, beliau ucapkan itu semuanya berdasarkan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik, ahsantum. Kemudian lanjutkan lagi. Fa aqidatul Islami mauqufatun ala kitabillahi wa masahan min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysat mahallan lil ijtihad li anna masadiraha tauqifiyatun. Ya, jadi akidah Islamiyah itu mauqufatun ala kitab. Mauquf, maksudnya mauquf itu bisa dimaknai terhenti ataupun berpatokan hanya kepada kitab Allah, wa ma sahha min sunnati Rasulullah, dan apa yang sahih dari sunnah Rasulullah SAW. Ya, jadi kita sepakati bahwasanya apa yang diucapkan ataupun hadis-hadis Rasulullah itu merupakan wahyu dari Allah. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya yang beredar di tengah-tengah kita ini tidak semuanya adalah hadis-hadis yang sahih. Ada di antaranya hadis-hadis yang lemah, ada juga hadis-hadis yang palsu, hadis maudhu. Maka yang kita jadikan sandaran, yang kita jadikan patokan
landasan hukum itu adalah hadis-hadis yang sahih. Adapun yang hadis-hadis yang sahih yang sudah dihukumi sahih oleh para ahlul hadis ya. Tidak semua hadis yang mungkin masyhur itu sahih, ataupun yang masyhur di sini maksudnya masyhur ghairul istilahi, karena masyhur itu ada masyhur istilahi, ada masyhur ghairul istilahi. Masyhur istilahi itu yang diriwayatkan 3 atau lebih ya, di setiap jenjang periwayatannya. Tapi yang dimaksud masyhur di sini adalah yang ma'ruf ya, indal alsinah atau indal alsun, lisan yang terkenal di antara lisan-lisan manusia. Jadi sering diucapkan manusia, sering didengar telinga manusia, itu masyhur ya. Seperti contohnya an-nadhafatu minal iman, itu bukan hadis. Meskipun kebanyakan dari manusia mengatakan itu hadis ya. Maksudnya ada kebanyakan orang-orang awam mengatakan sabda Rasulullah an-nadhafatu minal, padahal itu bukan hadis. Jadi itulah aslalahu, tidak ada asalnya. Ada yang mengatakan bahwasanya itu hanya sebenarnya slogan ya, slogan dari Hay'atut Tanzif ya. Jadi bukan hadis dari Rasulullah. Adapun yang hadis dari Rasulullah yang hampir semakna dengan itu adalah at-tahuru syatrul iman. Jadi harus kita bedakan mana yang sahih dari Rasulullah, mana yang itu dhaif, dan mana yang itu adalah maudhu, yang kadzbun ala Rasulillah. Dan kita tahu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyalijin nar. Jadi tempatnya di neraka, waliyadzubillah. Makanya jangan kita bermudah-mudah ya, bergampang-gampang untuk menyebarkan hadis sebelum kita cross check terlebih dahulu, sebelum kita teliti terlebih dahulu tentang derajat hadisnya. Jangan sampai nanti kita share kemana-mana ternyata hadisnya maudhu. Itu fatal ya. Jadi apalagi zaman sekarang mudah sekali untuk nge-share hadis, nge-share berita, nge-share apapun itu. Maka jangan tangan kita tuh ringan untuk nge-share apapun itu sampai kita pastikan bahwasanya itu fakta ataupun itu benar. Bahkan yang sudah jelas kebenarannya pun tidak selalu perlu untuk kita sebarkan ya. Ada hal-hal yang di sana meskipun itu benar adanya tapi tidak perlu untuk kita sebarkan. Apalagi ketika itu fakta itu bisa menyakiti saudara kita atau yang lainnya, menyebabkan tersinggung dan lain sebagainya. Meskipun itu fakta, tapi ketika itu ada hal-hal yang menurut secara menurut kita itu tidak pantas, ya jangan di-share, jangan disebarkan. Khawatirnya nanti akan menyinggung yang lainnya. Apalagi hadis ya, ketika itu tidak sahih dari Rasulullah SAW, maka jangan kita bermudah-mudah untuk nge-share itu. Kecuali kita ingin menjelaskan, ya kita misalnya nge-share terus kita jelaskan di bawah bahwasanya ini hadis maudhu, hadis palsu. Tapi kalau cuma nge-share saja tanpa ada penjelasan maka tidak diperbolehkan. Kemudian selanjutnya masahan min sunnati Rasulullah SAW falaisat mahallan lil ijtihad, maka bukan tempat untuk berijtihad dalam akidah, dalam perkara akidah itu bukan tempat ijtihad. Di anna masadiroha tauqifiyatun, karena masdar ataupun landasan hukumnya adalah tauqifiyah, yaitu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya juga yang pernah Anda sampaikan terkait doa-doa itu juga tauqifiyah. Makanya ketika kita berdoa dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, ya kita tidak perlu kita rubah. Misalnya kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, enggak apa-apa dengan kita dengan dhamir nahnu meskipun untuk doa kita sendiri. Kemudian juga yang semisal dengan itu. Seperti contohnya tadi
yang doa sebelum tidur, wabi nabi kala di arsalta, jangan dirubah jadi wabi rasuli kala di arsalta, meskipun maknanya sama. Karena berdasarkan wahyu maka sesuai dengan wahyu tersebut, sesuai dengan apa yang tersebut dalam wahyu tersebut, jangan dirubah-rubah meskipun dengan makna yang sama. Kemudian wadzalika anal aqidata sahihata la budda fiha minal yakinil jazim. Dan yang demikian karena bahwasanya akidah yang benar itu la budda harus fiha padanya minal yakinil jazim, dengan keyakinan yang kuat. Jadi akidah sahihah itu harus dengan keyakinan yang kuat, dan keyakinan yang kuat itu tidak didapati kecuali dari khobar yang sahih, dari apa namanya, dari wahyu yang sore ya. Jadi kalau dari kabar manusia sesama misalnya yang tidak kita yakini kesikohannya, maka tentu kita tidak percaya, tidak sepenuhnya percaya dengan khobar tersebut. Maka yang paling kita percaya tentunya adalah kabar dari Allah dan Rasulnya. Adapun dari manusia yang lain bisa jadi kita percaya, bisa jadi tidak yakinul jazim. Fala budda an takuna masajiraha majzuman bisihhatiha. Maka karena kita harus meyakini dengan sekuat-kuatnya, dengan seyakin-yakinnya, maka sumbernya pun juga dari sumber yang kesohihannya itu kuat. Wa hadza la yujadu illa fi kitabillahi wa ma sahha min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak didapati kecuali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena selain dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu bisa benar, bisa salah. Ya, kemungkinan bisa benar, kemungkinan bisa salah. Bahkan perkataan siapa? A'immatul madzhab, mereka sendiri yang mengatakan jika perkataanku ini menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, maka ambillah Al-Quran dan As-Sunnah dan lemparkan atau buanglah perkataanku. Jadi jangan kau ambil perkataanku. Itu mereka sendiri yang mengatakan. Sehingga kita tidak boleh ta'assub kepada mereka, para a'immatul madzhab. Kita boleh bertumpu kepada mereka, ataupun bisa dikatakan taklid kepada mereka, tapi tentunya kita harus mengetahui landasan hukum yang mereka ambil. Jangan cuma taklid buta ya. Jadi kita sebagai thalibul ilm, karena kita masih belajar, maka nggak apa-apa kita taklid kepada ahlul ilm. Tapi tentunya tidak taklid buta. Ketika kita mengambil pendapat dari para ulama, kita usahakan tahu dasar hukumnya apa. Ketika kita misalnya taklid kepada imam mazhab tertentu, mazhab misalnya Hambali atau mazhab Syafi'i, maka kita nggak apa-apa. Tapi dengan syarat harus kita mengetahui landasan hukumnya. Kalau ternyata landasan hukumnya menyelisihi dalil yang lebih kuat, maka ya kita amalkan dalil yang lebih kuat. Jangan kita melaksanakan apa yang menjadi koror ataupun menjadi perkataan dari imam-imam mazhab tersebut. Karena imam mazhab pun juga manusia. Dalam artian di sini yang maksum itu hanya Nabi Muhammad saja, manusia yang lain tidak maksum. Makanya Imam Darul Hijrah, Imam Malik pernah berkata dalam majelisnya, yang mana majelis beliau itu ada di Masjid Nabawi, dan di sampingnya itu ada kuburan Rasulullah. Dia mengatakan, kullu qaulin yu'khadhu wa yutraku. Setiap ucapan itu diambil dan ditinggalkan. Illa sahibu hadhil makbar. Maksudnya adalah kecuali perkataan Rasulullah. Jadi semua ucapan, semua perkataan selain dari Al-Quran dan As-Sunnah itu bisa diambil dan bisa ditinggalkan. Bisa benar dan bisa salah. Kalau benar maka kita ambil, kalau salah maka kita tinggalkan. Kecuali perkataan Allah dan Rasulnya, maka tidak diragukan lagi kebenarannya ketika memang itu sahih dari Rasulullah
ataupun itu dari Al-Qur'an. Kemudian wa alaihi fa inna jami'al masadir dhanniyah kal qiyasi wal aqli al bashari la yasihu an takuna masadira lil aqidah fa man ja'ala syai'an minha masdaran lil aqidati faqad janaba as-shawab wa ja'ala al aqidata mahallan lil ijtihad alladhi yukhti'u wa yusib. Nah, wa alaihi, maka atas dasar yang demikian, fa inna jami'al masadir dhaniyah, maka semua sumber-sumber yang di situ terdapat keraguan dhaniyah, yaitu perkara-perkara yang di situ ada dhon. Kalau ilm itu kan pengetahuan, kalau dhon itu antara iya dan tidak, ya. Antara tahu dan tidak, itu dhon. Seperti contohnya al-qiyas. Qiyas itu juga masih kaitannya dengan dhon. Karena ada qiyas ma'al farik dan lain sebagainya, nanti ada pembahasannya itu kalau kalian belajar fikih. Jadi kadang ada perkara yang tidak bisa dikiaskan, ada yang ini bisa dikiaskan. Nah, itu kan masih di tahapan dhoniyah, bukan yakiniyah. Kemudian contohnya al-qiyas wal aqlil basyari ataupun akal manusia. Dan akal manusia itu tentunya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ya, kalau kita jadikan patokan kebenaran itu akal manusia, maka akal manusia mana yang akan dijadikan patokan? Karena setiap manusia berbeda-beda pendapatnya ataupun pandangannya. Maka kebenaran itu tidak bisa diukur dari akal seseorang. Kalau kita mengukur kebenaran dari akal seseorang, maka akal yang mana yang akan kita jadikan sebagai tumpuan atau sebagai patokan? Sedangkan manusia itu bermacam-macam dan berbeda-beda. Kemudian la yasihu an takuna masadira lil aqidah, maka tidak benar, tidak tepat untuk menjadi masadir, sumber masdar untuk akidah. Faman ja'ala syai'an min masdaran lil aqidati faqad janaba as-shawab. Maka barang siapa yang menjadikan dari yang perkara-perkara doniyah tersebut masdaran lil aqidah sebagai masdar sumber akidah, faqad janaba as-shawab, maka dia telah janaba as-shawab itu maksudnya menjauhi dari kebenaran. Janib maksudnya samping, ya. Maksudnya janaba as-shawab di sini maksudnya bisa saja salah lah gitu. Kemudian karena janibus shawab itu al-khata'. Karena kalau nggak benar salah. Nah, kalau dia tidak benar berarti dia salah. Kalau janibus shawab berarti dia khata'. Wa ja'ala al-aqidata mahalan lil ijtihad, maka dia telah menjadikan akidah sebagai tempat untuk berijtihad, alladzi yukhti wa yusib, dan ijtihad itu kita tahu bersama bisa saja benar dan bisa saja salah. Sedangkan akidah tidak demikian. Akidah harus benar. Makanya sumbernya harus sumber yang benar. Yang benar-benar diakui kebenarannya ataupun keabsahannya. Diyakini keabsahannya. Kalau seperti halnya ijtihad, maka ijtihad itu tidak selalu benar, bisa benar, bisa salah, seperti yang sudah Anda jelaskan. Kemudian ya tinggal sedikit lagi. Walidzalika akhta ahlul kalami kal Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Oleh karenanya banyak sekali di antara ahlul kalam itu yang terjerumus kepada kesesatan dan kesalahan. Jadi menyimpang dari jalan kebenaran. Kenapa? Karena mereka bertumpu pada akal mereka, ahlul kalam. Mereka mengedepankan rasio mereka daripada wahyu.
lebih mendahulukan akal daripada nakal ataupun daripada nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti contohnya Jahmiyah, orang-orang Jaham yang mengikuti Jaham bin Sufwan. Jadi pemimpin mereka, kenapa dikatakan Jahmiyah? Karena pemimpin mereka namanya Jaham bin Sufwan. Jadi nisbah ila zu'amaihim, ila ra'isihim. Jadi disebut Jahmiyah. Kemudian Al-Mu'tazilah juga sama. Mereka karena mengedepankan akal, mengedepankan rasio, maka mereka terjerumus kepada kesesatan ataupun penyimpangan. Kemudian Al-Asy'ariyah juga sama, orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka juga yang meniadakan sifat, kebanyakan sifat bagi Allah, meskipun sebagian sifat juga mereka tetapkan, dan mereka yang ya, sebagaimana kita tahu menetapkan ada sifat wajib, sifat jaiz, ya, sifat mustahil, itu Asy'ariyah. Dan itu yang menyebar di kalangan kaum Nahdiyin di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi Asy'ariyah itu adalah akidahnya yang diyakini oleh orang-orang Nahdiyin saat ini. Kemudian meskipun secara fitrah masyarakat kita itu akidahnya benar, ya. Ketika saya serahkan kepada yang di atas, maksudnya serahkan kepada Allah, mereka meyakini bahwasanya Allah di atas. Padahal orang-orang Asy'ariyah itu tidak mengatakan itu. Mereka meniadakan tidak mengatakan bahwasanya Allah di atas, tapi mereka mengatakan Allah ada di mana-mana. Tentu ini tidak benar. Di mana-mana berarti di tempat-tempat yang tidak layak pun juga ada Allah di situ. Di tempat-tempat kotor, tempat-tempat yang tidak pantas, ya. Dan tentunya yang benar bahwasanya Allah adalah ala arsyihi istawa, di atas arsy-Nya beristiwa. Boleh dikatakan Allah fis sama, di langit, ya, karena memang arsy Allah di atas langit. Jadi ketika dikatakan sebagaimana budak perempuan yang ditanya aina Allah fis sama, maka dibenarkan karena memang Allah di atas di langit. Dan itu menunjukkan arah atas. Dan kita yakini bahwasanya Allah ada di atas arsy-Nya. Dan kemudian waqad min masadiril aqidah wa qaddamuhu ala nususi syariah, dan mereka mendahulukan akal tersebut di atas nas-nas yang syar'i, hatta asbahal Quran was sunnah indahum tabi'ina lil aqlil. Ini tidak benar, ya. Harusnya akal yang ikut ke nas, bukan malah nas mereka. Nah, kalau yang dijadikan patokan akal tadi seperti yang Ana sudah sampaikan, akal mana yang dijadikan patokan? Setiap orang berbeda-beda pemahaman ataupun pendapat dari akal mereka. Jadi yang benar adalah akal itu harus mengikuti nas, bukan malah sebaliknya. Wa hadza fihi naun istihanatin nau'u istihanati bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan pada yang demikian ketika memaksakan nas untuk ikut akal mereka, itu termasuk di situ ada istihanah, ya, penghinaan bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama annahum bihadhihi thariqah, sebagaimana mereka dengan cara ini ja'alu aqidatul Islam khadi'atan li ara'il bashar wa ijtihadatihim al-aqliyah. Jadi mereka dengan metode mereka ini, mereka menjadikan akidah Islam itu tunduk pada akal-akal mereka. Makanya ada istilah filsafat, akidah filsafat, ya. Kenapa? Karena mereka ininya akal, masdarnya itu akal. Jadi mereka jadikan masdar akidah mereka itu adalah akal-akal mereka.
khadi'ah di sini tunduk li ara'il bashar kepada apa pendapat-pendapat manusia, wajtihadatihim dan istihad manusia al-aqliyah dengan akal mereka. Kemudian al-haqqu anal aqla, dikit lagi waktunya. Wal haqqu anal aqla muayyidun din nususi syariah, bahwasanya yang benar bahwa akal itu muayyid untuk menguatkan din nususi syariah, nas-nas syariah. Fal yuayyidun nasus sharih, maka akal yang sharih, akal yang yang benar, yang lurus itu menguatkan nas yang sahih. Wal yu'ariduhu, tidak malah membantahnya, tidak malah menyelisihinya. Wa ma tawahhamahu al-mu'attilah wal mu'awwilah min at-ta'arud bainahuma fa huwa bisababi kusuri uqulil bashar. Jadi apa yang diwahamkan oleh orang-orang mu'attilah dan juga orang-orang mu'attilah min at-ta'arud dari pertentangan ada di kita dapati bahwasanya di antara akidah mereka ahlul kalam itu saling bertentangan satu sama yang lain. Kenapa? Ya karena memang patokannya akal, yang setiap orang itu akalnya bisa berbeda-beda. Setiap kelompok itu akalnya berbeda-beda. Pendapatnya berbeda-beda. Makanya di sini itu bisa babi kusuri dan basar karena sebab pendeknya akal manusia tersebut. Jadi akal manusia itu pendek, akal manusia itu terbatas sehingga tidak bisa kita bertumpu ataupun menjadikan sebagai patokan itu akal. Walidzalika fa inna ma qad yarahu ahaduhum muta'aridun qad la yarahu al-akhar kadzalik. Oleh karenanya sesungguhnya ma qad yarahu ahaduhum muta'aridun, kadang ya qad itu setelahnya fi'il mudhari' itu kadang-kadang. Kadang-kadang sebagian orang melihatnya itu ada ta'arud. Waqad la yarahu akhar kadzalika, akan tapi sebagian yang lain tidak melihat seperti itu. Ya, jadi kadang sebagian melihat itu benar, ternyata sebagian yang lain melihat itu sebaliknya, atau kadang sebagian orang melihat itu salah, tapi ternyata sebagian yang lain melihatnya biasa saja, misalnya, atau mungkin itu malah dianggap benar. Nah, itu kalau patokannya akal. Ya, karena akal manusia terbatas, jadi tergantung siapa yang melihat. Siapa yang di situ ukuran akal siapa yang dijadikan patokan. Kalau ukurannya akal ya tentu akan banyak sekali di sana ta'arud, perselisihan dan pertentangan. Wa alaihi fa inal aqla yu'tabaru muayyidan lin nususi syar'iyyah fi babil aqaidi wa ghairiha wa laisa masdaran mustaqidan lil aqidah. Jadi akal itu sebagai penguat ataupun muayyid ya, menguatkan apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dalam nas-nas syar'i, dan bukan sebagai masdar mustakil, masdar yang tersendiri, sumber yang tersendiri untuk akidah. Fala yajuzu an yastaqilla bin nadri fi umuril ghaib, maka tidak boleh memandang ya terhadap perkara ghaib itu dengan akalnya, wala fi ma la yuhitu bihi ilman, dan juga terhadap apa yang tidak diketahui ilmunya, wal basyaru la yuhituna ilman billahi wala bisifatihi kama qala ta'ala wala yuhituna bihi ilman. Jadi terhadap perkara-perkara gaib tentu manusia tidak mengetahuinya, maka tidak bisa menggunakan akalnya untuk mempercayainya, tapi harus menggunakan hati, harus menggunakan keimanan, harus menggunakan keyakinan. Karena banyak hal yang tidak dapat kita jangkau dengan akal kita. Termasuk di situ perkara-perkara ghaib, la yuhituna bihi ilma, atau la ya'lamul ghaiba illallah. Jadi itu di antara hal-hal yang menunjukkan bahwasanya akidah sahihah ataupun akidah Islamiyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu diantaranya adalah khosois yang 3 tersebut ya, memiliki 3 kekhususan tersebut. Mungkin itu sudah jam 14.24, kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wallahu ta'ala a'lam.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian seperti biasa ya, Ana tetap minta untuk antum dan antuna semuanya membuat resume, nanti dikumpulkan. Akhirul kalam. Ya, nah tutup dengan apa? Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi